Namun, di bulan ini PT LIB mensahkan regulasi baru lagi, yakni 11 pemain asing dan 8 yang boleh ada di DSP. Sebagai Presiden API, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Oke, saya dan Ahmad Juprianto, Presiden dan Wakil Presiden, dan juga ada M. Hardika Aji menjadi perwakilan API yang pada tanggal 20 Mei 2025 datang ke kantor PT LIB menemui Bapak Ferry Paulus dan Bapak Asep Saputra. Membicarakan salah satu agendanya membahas tentang kuota pemain asing di Liga 2025-2026. Di mana pada saat itu LIB menyampaikan bahwa regulasinya akan tetap sama seperti di musim 2024-2025. Dan itulah yang menjadi pegangan kami sampai pada akhirnya PT LIB memutuskan dalam RUPS kemarin bahwa regulasi kuota asing ditambah menjadi 11 pemain. Kami menyayangkan hal ini, berubahnya tanpa adanya komunikasi dengan APPI, terlebih karena sebelumnya telah ada pertemuan yang membahas regulasi tentang kuota asing ini, dan mereka telah meyakinkan kami bahwa regulasinya tidak akan berubah. Hal ini tentu sangat mengecewakan kami. Memang apa saja sih dampak yang sangat mungkin terjadi dari adanya penambahan kuota asing ini? Ya, yang pasti akan langsung dirasakan adalah berkurangnya menit bermain bagi para pemain lokal. Bukan karena takut bersaing. Pesepak bola itu dari kecil sudah terbiasa dengan yang namanya persaingan. Mulai dari SSB, akademi, sampai bisa masuk ke skuad utama itu melalui persaingan. Menit bermain ini akan berkurang karena selama ini klub di Indonesia pasti akan memaksimalkan pemain asing untuk selalu bermain. Dalam kaitannya dengan tim nasional, dengan berkurangnya menit bermain, ini dampaknya sangat berpengaruh ke tim nasional kita. Karena tentu akan menyulitkan pelatih tim nasional mencari pemain untuk kebutuhan tim nasional. Juga untuk regenerasi, bagaimana pemain muda kita akan berkembang jika tidak adanya menit atau berkurangnya menit bermain. Jangan sampai setelah mereka berusaha keras sejak kecil, impian mereka harus padam karena tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain di tingkat profesional. Ini juga bertolak belakang dengan regulasi PT LIB mewajibkan klub-klub untuk memiliki tim Elite Pro Academy. Kemana talenta muda ini akan menjalani karir selanjutnya? Jika tim utama klub Elite Pro Academy tersebut sudah dipenuhi oleh para pemain asing yang datang ke Liga Indonesia. Selain itu, kita berbicara sisi dari finansial. Berkaca dari musim lalu, di Liga 1 banyak terjadi keterlambatan gaji. Bahkan juga banyak dispute antara pemain asing dengan klub karena mereka haknya belum terselesaikan. Tapi bukan hanya menaungi pemain lokal, tapi pemain asing juga. Apakah dengan menentang regulasi ini berarti API cenderung hanya membela kepentingan pemain lokal? Oh, tidak seperti itu. Tentu APPI selalu berada di sisi para pesepak bola profesional. Tidak terbatas hanya pada pemain lokal, tetapi pemain asing yang juga bermain di Indonesia. Karena kami juga aktif berkomunikasi dengan asosiasi pemain di negara-negara lain dalam hal perlindungan bagi pemain-pemain mereka yang bermain di Indonesia, dan juga sebaliknya. Perlu kita pahami bersama-sama, khususnya regulasi terbaru pemain asing ini yang akan banyak terdampak adalah pemain lokal. Jadi kami merasa perlu untuk menjaga dan memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan menit bermain. Karena menurut kami regulasi ini terlalu cepat, kurang tepat untuk sepak bola Indonesia saat ini. Apa yang sudah API lakukan terhadap adanya regulasi baru ini? Ya, pasti kami telah melakukan survei langsung
ke para pemain dan 96% dari pemain yang bermain di Liga 1 menolak adanya regulasi ini. Dengan alasan kurangnya menit bermain, kualitas pemain asing yang datang ke Indonesia, dan juga kekhawatiran akan terulangnya masalah tunggakan gaji. Kami berusaha untuk selalu menyampaikan aspirasi dari teman-teman para pesepak bola. Dan kami juga akan kembali meminta pertemuan dengan PT LIB untuk mendiskusikan semuanya tentang hal ini. Bagaimana tanggapan Anda terhadap adanya anggapan bahwa regulasi ini sebenarnya dibuat sebagai upaya untuk menurunkan harga pemain lokal yang dinilai terlalu tinggi? Jadi menurut saya setiap pemain itu punya value masing-masing. Adanya anggapan harga pemain yang terlalu tinggi, tentu itu sebanding lurus dengan adanya penawaran dari klub kepada pemain. Jika memang ada anggapan harga yang terlalu tinggi, semestinya klub hanya membeli pemain yang memang sesuai dengan kemampuan budgetnya. Bukan justru menambah pemain asing yang mungkin saja nih kontraknya juga tidak lebih murah daripada para pemain lokal. Dan melahirkan banyak resiko, di antaranya mengurangi menit bermain untuk para pemain lokal. Oke, kita breakdown apa aja faktor yang mempengaruhi harga pemain. Pertama, kemampuan dan kualitas. Kalau pemain berlabel tim nasional, itu sudah pasti memiliki kualitas. Kedua, prestasi. Ketiga, reputasi. Keempat, market value. Pemain tersebut bisa datengin sponsor dan lain-lain lah. Bisa datengin supporter ketika atau penonton ketika tim itu bermain. Kelima, negosiasi kontrak. Negosiasi kontrak itu seperti apa? Berarti pemain itu bisa atau pinter untuk bernegosiasi dengan klub. Keenam, kelangkaan posisi. Kelangkaan posisi itu misalkan satu pemain bisa bermain di 3 posisi atau 4 posisi. Itu jarang pemain yang punya kelebihan seperti itu. Ketujuh, perlu kita ingat juga, umur pesepak bola profesional itu singkat. Prime time age juga hanya sebentar. Kalau kita coba analogikan dengan pekerja kantoran, pada saat usia 30, kita biasanya berada di jenjang karir menuju posisi seperti manajerial. Sedangkan untuk pesepak bola usia 30 plus, kebanyakan dari kami sudah siap untuk menghadapi akhir dari karir sebagai pesepak bola. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, bagaimana Anda melihat regulasi 11 pemain asing di Liga Indonesia ini? Oke, menurut saya, jika kita ingin menjadi yang terbaik, kita harus belajar dari yang terbaik. Kita coba lihat dari Saudi Pro League. Mereka memiliki kuota pemain asing itu ada 10. Dengan aturan 8 pemain internasional senior dan 2 pemain kelahiran tahun 2003. Yang bisa bermain 8 orang. Tapi selain liga, juga memiliki turnamen federasi. Untuk tim nasionalnya, Mancini pernah berkata setelah melawan Indonesia, kalau performa yang tidak maksimal karena pemain timnasnya duduk di bangku cadangan saat liga domestik digulirkan. Nah, di Jepang, pemain asing tidak dibatasi kuotanya. Dan yang bisa bermain hanya 5 pemain. 5 pemain asing. Liga di Jepang sangat banyak, dan mereka memiliki turnamen federasinya juga. Untuk timnasnya, silakan menilai sendiri. Menurut Anda, apa masih ada harapan untuk direvisinya regulasi ini? Tentunya kami, para pemain sangat berharap masih ada ruang untuk merevisi regulasi ini. Kita bisa duduk bareng mencari solusi yang terbaik sesuai kondisi sepak bola Indonesia saat ini. Karena seperti yang sudah sering kami sampaikan, bahwa pelaku utama dari kompetisi sepak bola adalah pesepak bolanya.
sudah seharusnya jika ada regulasi-regulasi yang menyangkut dengan pemain, ya pemain harus turut serta didengar aspirasinya. Jadi langkah ke depan apa yang akan dilakukan oleh API selanjutnya? Kita tetap akan menyuarakan, memperjuangkan suara para pemain. Dan mungkin jika semua stakeholder bisa kita adakan sebuah diskusi terkait hal ini dan lainnya untuk sepak bola kita. Dan juga kami akan mendorong regulator sepak bola Indonesia untuk dapat menggulirkan kompetisi selain liga dengan jumlah kota asing di bawah regulasi liga saat ini.